warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan sejarah penjajahan Aceh di Indonesia. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Nadia, absen 6. Nama saya Najwa absen 20. Nama saya Sapina, absen 26. Saya Sasha, absen 27. Saya Sejarah penjajahan di Indonesia. VOC atau Verenigd Oost-Indisch Volksrepubliek merupakan koalisi dagang Belanda yang mampu menguasai Nusantara pada abad ke-17. Selama menjajah di Indonesia, banyak kontroversi yang dilakukan oleh VOC. Berikut ini tim SMA Sipil Semarang akan mengulas mengenai sejarah VOC di Indonesia. Pembentukan VOC. VOC didirikan oleh Johannes van Oldenburg pada tahun 1602 yang terhadapnya dengan persaingan antara pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menghidupkan bagi Belanda karena keasing dari hasutan terbesar Belanda. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama sebanyak 6,5 miliar gulden oleh 17 direktur yang kemudian dikenal sebagai Heeren 17. Kantor perdana VOC terletak di Banten dengan pimpinan Francois Wuitton. Tujuan pembentukan VOC. Yang pertama, mencegah persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda guna memperoleh keuntungan yang besar. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antar pedagang Eropa dan Asia. Yang ketiga, membantu pemerintahan Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintahan Belanda memberikan hak oktroi atau hak istimewa kepada VOC. Hak oktroi ini memberikan akses penuh kepada VOC layaknya sebuah kerajaan. 3. Isi hak oktroi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, hak atas perekrutan pegawai. Yang ketiga, membentuk angkatan perang. Yang keempat, melakukan perang. Yang kelima, membangun benteng dan melakukan perjanjian. Yang keenam, mencetak dan mengeluarkan uang. 4. Gubernur Jenderal VOC. 1. Pieter Both. Pieter Both menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1610 sampai 1614. Kebijakan Pieter Both adalah memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta yang berada di bawah wilayah Banten. Pertimbangan pemindahan wilayah diantaranya karena letak strategis dan lebih mudah mengalahkan Portugis di Malaka. 2. Jan Pieter Zoon Horn. Masa pemerintahan Jan Pieter Zoon Horn menjabat sebagai Gubernur Jenderal pertama pada tahun 1619 sampai 1623 dan kedua pada tahun 1627 sampai 1629. Kebijakan J.P. Horn yang paling berpengaruh adalah menghasut Rana Menggala sebagai penguasa Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta sekaligus menutup kantor dagang Aix. Selain itu, J.P. Horn juga mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Eksplorasi dan ekspansi. Salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda memetakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal Samudra Hindia dan Pasifik. Pengaruh politik dan ekonomi, VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Perusahaan ini memiliki tentara pribadi, armada kapal, dan bahkan memerintahkan wilayah-wilayah tertentu di Asia Tenggara, seperti Batavia atau sekarang Jakarta. Hal ini memberikan Belanda kontrol yang signifikan atas perdagangan di wilayah tersebut. Kebijakan ekonomi VOC dalam menjalankan pemerintahannya banyak pro dan kontra kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Berikut adalah kebijakan ekonomi VOC.
1. Hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi merupakan hak untuk menebang dan membakar rempah-rempah dengan tujuan menstabilkan harga rempah-rempah. 2. Kontingenten. Kontingenten adalah kebijakan wajib pajak yang harus dibayarkan sesuai nominal yang telah ditentukan VOC. Pajak ini berupa hasil bumi, sayangnya tidak ada sistem ganti rugi apabila terjadi kegagalan panen. Yang ketiga, verplicht leverantie. Verplicht leverantie adalah kebijakan menyerahkan hasil bumi hanya kepada VOC. 6. Perlayanan Hongi adalah ekspedisi pengawasan perdagangan di wilayah Ambon, Maluku, Seram, dan Ternate Tidore untuk mencari transaksi perdagangan gelap dari para pedagang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol perdagangan sekaligus mengawasi jalannya monopoli. Perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, perlawanan Sultan Huku, kedua, perlawanan Sultan Agung, ketiga, perlawanan Tangger, 4, perlawanan Mataram Islam, 5, perlawanan Goa. Berakhirnya VOC. Pada Desember 1780 terjadi perang antara Belanda dan Inggris. Konflik ini mengakibatkan krisis keuangan hingga VOC tidak mampu lagi menanggung biaya yang diajukan. Pada perkembangannya, VOC mulai mengalami penurunan pemasukan hingga membutuhkan bantuan dari luar. VOC menjadi ketergantungan terhadap bantuan pinjaman dari luar. VOC tetap berdiri, namun mengharuskan melakukan pemberhentian direksi pegawai yang dikurangi, pembongkaran kantor, dan meminimalisir kegiatan di perdagangan. Akibat kekalahan Belanda mengharuskan kantor VOC diduduki pemerintah Inggris. Kekacauan ini mengakibatkan kegiatan perdagangan VOC terganggu dan diperparah oleh perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia hingga terjadinya reorganisasi besar-besaran.